Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang tugas yang ada di halaman 60 sampai 61, yakni nomor 1 sampai nomor 10. Nanti kalau akan memungkinkan, kita akan bahas juga nomor 11 dan 12. Nah, di sini kita bahas nomor 1 dulu. Di sini ada satu lingkaran, ada busur AB, ada busur BC, dan ada busur AC. Nah, di sini AB busurnya diketahui 8 cm. Terus sudut yang menghadap busurnya juga diketahui 60 derajat. Nah, lalu ada busur BC. Nah, panjang busurnya tidak diketahui, tapi diketahui sudutnya 150. Nah, lalu ada busur AC. Tidak diketahui panjang busur, sudutnya juga tidak diketahui. Nah, tapi sudut AQC ini kita bisa cari dengan cara 360 dikurangi 60 dan dikurangi 150. Nah, tetapi di sini yang ditanya adalah panjang busur BC. Nah, panjang busur BC di sini berarti busur BC ini kan ada di hadapan sudut 150 derajat. Nah, yang diketahui apa saja? Di sini yang diketahui kalau sudutnya 60, panjang busurnya 8 cm. Kalau sudutnya 150, panjang busurnya berapa? Nah, ini kita bisa pakai konsep perbandingan. Nah, jadi perbandingan tidak hanya dibanding dengan satu lingkaran penuh 360 derajat, tapi juga bisa perbandingan antara dua busur. Busur ini sama busur yang ini yang ditanya. Karena ini sudutnya sama-sama diketahui. Nah, berarti karena busur BC ini yang ada di hadapan 150 derajat, maka panjang BC itu sama dengan yang ditanya per yang diketahui. Nah, yang ditanya kan BC. Nah, sudutnya ya kan 150, berarti 150 per yang diketahui 60 dikali 8 cm. Nah, ini bisa disederhanakan. Ini bisa dibagi 3, ini bisa dibagi 3, lalu ini bisa dicoret lagi 4. Nah, berarti 4 kali 5, 20. Karena panjang, jadi sentimeter. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, kalau soal nomor 1 tadi berkaitan dengan panjang busur, maka yang di soal nomor 2 ini berkaitan dengan luas juring. Nah, karena luas di sini saya beri arsir. Jadi biar kalian tahu, kalian juga harus melakukannya ya. Jadi kalau luas juring itu kamu arsir. Nah, di sini mirip dengan tadi, ada juring EOF, ada juring HOG. Nah, di sini sama-sama diketahui sudutnya. Nah, tapi juring EOF ini diketahui luasnya 84 cm². Nah, yang dicari adalah luas OGH, juring OGH yang ini. Nah, sama dengan tadi, mirip. Kalau tadi busur, kalau yang ini luas juring. Maka luas OGH ini adalah, nah OGH ini kan sudutnya yang 80. Berarti tinggal dibandingkan saja sudutnya. Berarti luas OGH itu sama dengan 80 per yang diketahui 70 dikali 84 luasnya. Yang ditanya per yang diketahui sama dengan, ini dicoret nolnya, 84 dibagi 7 itu adalah 12, jadi 8 kali 12, 96 cm². Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 ini ada 2 pertanyaan. Jadi diketahui sudut POQ di sini O ya. POQ adalah 72 derajat, panjang busur PQ 34 cm. Jika PR adalah diameternya, hitunglah panjang busur QR, ini yang A. Nah, sama kayak tadi, pakai perbandingan sudut juring. Nah, ada POQ diketahui 32, panjang PQ-nya adalah 34. Nah, kalau QR yang ditanya, berarti kamu wajib tahu sudutnya ini. Jadi pakai perbandingan sudut seperti yang nomor 1. Nah, artinya kamu harusnya, yang pertama adalah harus mencari sudut QOR.
Nah, karena PR-nya adalah diameter, artinya ini lurus. Nah, satu garis di mana sudut PUR adalah 180 derajat. Nah, berarti sudut QOR bisa dicari, yakni dari 360 dikurangi 72 dikurangi 180, atau sama aja dengan 180 kurangi 72. Jadi 108. Nah, berarti sudut QOR adalah 108 derajat. Nah, maka nyari QR, busur QR adalah pakai perbandingan busur. Nah, karena di sini udah 108, nah berarti pakai perbandingan sudut ini sama sudut ini dan ini dibandingkan sama seperti tadi. Berarti yang ditanya per yang diketahui, yang ditanyakan QR. Nah, jadi pakai QUR, sudut QUR 108 per 72 dikali 34 cm. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi, ini bisa disederhanakan, ini sama-sama bisa dibagi 9, di sini 12, di sini 8. Nah, bisa dicoret lagi, bagi 4, di sini 3, di sini 2 ya. Terus ini bisa dibagi lagi, di sini 17. Nah, berarti busur QR adalah 3 kali 17, 51 cm, seperti itu. Lalu yang kedua yang ditanyakan adalah keliling lingkaran. Keliling. Nah, keliling lingkaran artinya dia adalah panjang busur dari Q muter sampai ke Q lagi. Nah, sama aja dengan panjang busur seperti itu kan. Nah, jadi bisa dikaitkan dengan panjang busur, bisa dibandingkan dengan busur PQ ataupun busur QR, terserah mau pakai yang mana. Jadi kalau keliling lingkaran artinya busur Q sampai ke Q lagi, atau P muter ke P lagi, atau R ke R lagi, seperti itu. Nah, karena keliling lingkaran itu merupakan busur yang perbandingan sudutnya adalah 360 derajat, maka tadi kan yang ditanya per yang diketahui, karena yang ditanya adalah yang 360 derajat, berarti dibandingkan dengan mau pakai yang 72 atau yang pakai 108, terserah. Nah, misalkan pakai yang 108 misalkan. Nah, maka dikali dengan yang busurnya yang 108 tadi, yakni busur QR. Nah, busur QR-nya adalah 51. Nah, jadi seperti ini. Ini bisa dibagi 9. Ini bisa dibagi 9 4 ya. Ini plus 36 40. Oke, nah ini bisa dicoret lagi, dibagi 4 10 3. Nah, 51 bisa dibagi 3 17. Nah, berarti sama aja dengan 10 kali 17 170, karena keliling cm, seperti itu. Oke, di sini saya akan lanjutkan di soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 yang bagian A itu saya gambarkan seperti ini ya. Jadi kalau di buku itu merupakan ini seperti potongan pizza AOB ya. Jadi di sini titik pusatnya adalah O. Oke. Nah, di sini adalah O. AOB. Jadi daerah yang diarsir itu adalah ini. Oke, daerah yang diarsir adalah juring AOB. Yang ditanya adalah luas daerah dan kelilingnya. Jadi luas juring AOB. Oke. Karena luas juring AOB berarti perbandingan sudutnya AOB dibandingkan. Nah, di sini kita tidak
disuguhkan juring lain. Jadi cuma ada juring AUB, juring kecil, dan juring besar AUB yang ini. Yang ini juring besar ya. Yang ini adalah yang besar. Lalu balik lagi. Nah, jadi kalau yang soal yang tadi adalah dibandingkan dengan juring yang lain seperti ini. Ini soal ini ada dua juring yang bisa dibandingkan, ini juga ada dua juring yang bisa dibandingkan dan sebagainya. Nah, kalau yang soal nomor 4 dia cuma ada satu juring, maka harus dibandingkan dengan keseluruhan lingkaran. Alias satu lingkaran penuh ini. Jadi luas juring AOB itu dibandingkan dengan seluruh lingkaran atau dibandingkan dengan luasnya lingkaran. Nah, berarti dibandingkan sudutnya. Sudut AOB itu adalah 60 derajat dibandingkan dengan keseluruhan lingkaran, berarti 360. Dikali dengan, karena 360 ini adalah keseluruhan lingkaran, maka dikalikan dengan luas keseluruhan lingkaran. Seperti itu. Jadi 60 per 360 dikali luas lingkaran. Nah, ini bisa dicoret jadi 1 per 6 kali luas lingkaran, berarti 1 per 6 kali PR kuadrat. 1/6 kali Pi-nya kita pakai 22 per 7. Kenapa? Karena R-nya di sini adalah kelipatan 7, 42. R kuadrat. R-nya 42 kali 42 kuadrat. Nah, 6 kali 7 itu kan 42, jadi bisa dicoret. Nah, jadi sama aja dengan 22 dikali 42. Itu hasilnya 924. Nah, karena luas, maka satuannya adalah cm kuadrat. Nah, lalu bagaimana dengan keliling? Nah, perhatikan yang dimaksud keliling ini adalah yang dimaksud keliling itu adalah kelilingnya juring AOB. Juring AOB. Nah, jadi AO ditambah OB ditambah busur AB. Nah, jadi ini sama dengan AO. AO-nya di sini adalah jari-jari kan, jadi 42. 42 ditambah busur AB ditambah OB. Nah, OB di sini adalah 42 juga. Nah, jadi 42 tambah 42 84 ditambah. Nah, kita nyari busur AB. Nah, busur AB itu dibandingkan, ini kan 60 derajat, dibandingkan dengan keseluruhan lingkaran juga, sama seperti nyari yang luas juring AOB tadi. Jadi dibandingkan dengan 60 dibandingkan dengan 360 keseluruhan. Dikali, karena busur merupakan bagian dari keliling, maka dikali dengan keliling lingkaran. Seperti itu. Jadi 84 ditambah ini jadi 1 per 6. Keliling lingkaran adalah 2 pi R. Itu. Jadi 84 ditambah 1 per 6 1 per 6 dikali 2 pi R. R-nya adalah 42. Nah, 6 kali 7 adalah 42, bisa dicoret. Jadi ini sama dengan 84 ditambah 44. Seperti itu. Jadi
berapa di sini? 8 tambah 4 adalah 12, 128 cm, seperti itu. Oke, kita lanjut yang bagian B. Nah, di sini, nah kalau digambar yang B itu adalah ada dua lingkaran dengan pusat yang sama. Ya, ada dua lingkaran dengan pusat yang sama. Pusatnya di sini kita namai O begitu ya. Ini B, ini A. Nah, OB itu adalah 24 cm. Jadi jari-jari lingkaran yang besar. Lalu ada lingkaran yang kecil yang ada di dalamnya lingkaran besar. Itu jari-jarinya 16. Nah, 16 itu jarak dari sini ke sini, gitu ya. Nah, yang dicari adalah luas daerah dan keliling dari daerah yang diarsir. Nah, yang diarsir itu adalah yang ini. Nah, bisa dibayangkan ya. Jadi daerah yang diarsir adalah daerah yang ini. Nah, jadi untuk nyari luasnya dulu aja, yang gampang. Nah, luas daerah yang arsiran Oke, luas arsiran itu adalah luas juring besar. Oke, sorry ya. Juring besar AUB dikurangi dengan juring yang kecil. Misalkan di sini saya kasih C sama D. Oke, berarti CD itu titik ini. Ya, ini titik C, yang ini adalah titik D. Jadi dikurangi dengan luas juring yang kecil. COD. Nah, bisa dibayangin ya. Jadi arsirannya ini adalah luas juring yang besar AOB yang ini dikurangi luas juring yang kecil. Saya kasih hijau. Nah, ini juring kecilnya itu yang hijau. Ya. Ini adalah yang hijau. Jadi yang besar ini dikurangi sama yang hijau. Nah, maka luas juring besar kurangi luas juring kecil. Nah, luas juring besar ini itu sudutnya di sini kan siku-siku, berarti 90 derajat. Berarti 90 per 360 dibandingkan dengan keseluruhan lingkaran 360 dibandingkan dengan luas lingkaran. Lingkaran yang mana? Yang lingkaran yang besar. Seperti itu. Lingkaran keseluruhan, lingkaran besarnya yang ini, yang di luar. Nah, setelah itu dikurangi dengan juring yang kecil. Nah, sama. Karena ini sudutnya sama-sama 90, jadi 90 per 360 lagi kali luas lingkaran yang kecil. Nah, seperti itu. Nah, berarti ini sama dengan, saya taruh sini, 90 per 360 itu adalah 1/4 kali luas lingkaran besar, berarti pi R yang besar 24 kuadrat dikurangi 1/4 pi luas lingkaran yang kecil, R nya 16 kuadrat. Oke, ini bisa dicoret ini ya. Jadi ini pi nya dikeluarkan aja, taruh luar. Ini 1/4 kali 24 kali 24 dikurangi 1/4 kali 16 kali 16. Oke, berarti ini sama dengan pi ini 6, yang ini 4. Nah, tinggal mencari 6 kali 24. Itu adalah 144 dikurangi 4 kali 16, 3264. Oke.
Oke, 144 kurangi 64 itu 80, berarti 80 pi. Nah, begini juga boleh. Itu adalah luasnya. Nah, kalau kelilingnya, oke, gini aja ya. Keliling arsiran. Nah, keliling arsirannya kita kembali ke sini. Nah, keliling arsiran ini, berarti yang ini, ya, itu adalah AC. Saya kasih, oke, AC ini ditambah busur CD ditambah DB lalu ditambah busur AB. Nah, itu adalah kelilingnya. Jadi AC ditambah busur CD ditambah DB ditambah busur AB. Nah, seperti itu. Nah, AC sama DB ini kalau kamu perhatikan, nah AC ini adalah selisihnya dari jari-jari yang besar dikurangi jari-jari yang kecil. Jadi 24 dikurangi 16. Seperti itu. Jadi 8. Nah, jadi di sini 8 ditambah, nah busur yang CD, busur CD ini, nah kalau tadi luas juring ya, luas juring. Kalau CD busur berarti dibandingkan dengan keliling lingkaran kecil, berarti 90 per 360 kali keliling lingkaran yang kecil, berarti 2 pi R nya yang kecil. R nya yang kecil tadi adalah 16, berarti 16. Nah, ditambah DB sama 8 ditambah busur AB ini yang besar, 90 per 360 kali 2 pi. Nah, R nya yang besar, karena di sini busur besar berarti lingkaran yang besar. R nya yang tadi berapa? 24. Oke, berarti sama aja. Ini saya kumpulkan jadi 16 ditambah yang ini 1/4 2 pi 16 ditambah 1/4 2 pi 24. Nah, ini bisa dicoret ini ya, 4. Ini bisa dicoret 6. Nah, artinya 16 ditambah 8 pi ditambah 2 pi kali 6, 12 pi. Nah, berarti 16 ditambah 8 pi tambah 12 pi, berarti 20 pi. Nah, seperti ini saja boleh. Jadi 16 ditambah 20 pi, atau kalau kalian mau cari berarti 16 ditambah, karena ini bukan kelipatan 7, berarti kalian bisa pakai 3,14, berarti 20 kali 3,14. 16 ditambah, ini loncat 1, 31,4 dikali 2, berarti 62,8. Oke, ini bisa dicari sendiri gitu ya. Oke, selanjutnya yang C, ini sebenarnya mirip dengan yang B tadi. Ya, mirip sekali, cuma yang B tadi itu sudutnya 90 derajat. Maka kalau yang D ini yang C ini adalah sudutnya 72 derajat. Nah, jadi dengan cara yang sama. Jadi luas arsiran, oke, luas arsiran itu sama dengan luasnya juring besar dikurangi luasnya juring kecil. Jadi luas juring yang besarnya itu adalah AOB. Kok ini ya? AOB
AOB dikurangi luas juring yang kecil COD. Oke. Nah, luas juring AOB berarti 72 per dibandingkan dengan 360 dikali, karena luas juring adalah bagian dari luas lingkaran, maka luasnya lingkaran. Berarti pi R kuadrat. Nah, R kuadrat di sini adalah R yang besar. Oke, keren ini. Min sama 72 per 360. Oke, ini dulu ya. Dikali. Nah, ini R-nya langsung aja ya. Berarti di sini R-nya yang besar adalah 35. Dari sini ke sini itu adalah 35. Nah, sedangkan yang kecil dari C ke O ini adalah 21. Oke, berarti ini adalah 35 kuadrat. Nah, ini adalah di R yang kecil, berarti 21 kuadrat. Berarti sama dengan 72 per 360. 360 dibagi 72 itu adalah 5, berarti sama aja dengan 1 per 5 pi 35 kali 35. Nah, ini 22 per 7 aja ya, 22 per 7. Nah, 5 kali 7 itu kan adalah 35, jadi bisa dicoret. Dikurangi 1 per 5 kali 22 per 7. Gini ya. 22 per 7 kali 21 kali 21. Nah, ini bisa dicoret jadi 3. Mana ini kursornya? 3. Setelah itu ini nggak bisa dicoret ya, 5 ya. Berarti ini sama aja dengan 21 kali 35. 21 kali 35 itu 735 dikurangi 22 kali 3 kali 21 dibagi 5, 277,2. Ini dikurangi ya. Jadi hasilnya adalah 457,8. Oke, seperti itu. Oke, lalu kita lanjut mencari keliling ya. Yang tadi itu adalah luas, sekarang adalah keliling. Saya kasih biru. Nah, di sini keliling berarti keliling yang diarsir. AC ditambah busur CD ditambah DB ditambah AB. Jadi keliling arsiran. Itu adalah AC ditambah CD, busur CD ditambah BD ditambah busur AB ya. Itu keliling. Nah, AC di sini adalah selisih dari 35 dan 21. Itu berarti 5 tambah 9 14 ditambah. Nah, busur CD sama kayak soal yang sebelumnya tadi. Jadi ini adalah bagian dari keliling lingkaran yang kecil. Jadi 72 per 360 dikali keliling. Kelilingnya lingkaran kecil. Berarti 2 pi R-nya lingkaran kecil, yakni 21.
ditambah BD-nya sama 14 ditambah busur AB. Nah, busur AB sama 72 per 360 kali 2 pi R-nya yang besar 35. Itu. Jadi ini 14 kali 2 28 ditambah 72 per 360 tadi 1/5 kali 2 pi 21 plus 1/5 2 pi 35. Nah, ini bisa dicoret ya. 7. Berarti ini 28 ditambah, dihitung dulu. 2 kali 21 42 dibagi 5 8,4 pi. 8,4 apakah bisa dibagi 7? Bisa ya, 12. Jadi ini nanti bisa pakai yang pi-nya 22/7 aja. Ditambah ini 14 pi. 22/7. Nah, ini bisa dicoret 1,2. Yang ini jadi 2, jadi 28 ditambah 1,2 26,4 ditambah 4. Oke. Ini hasilnya 98,4. Nah, karena ini keliling cm seperti itu. Oke, kita ke bagian D. Nah, jadi di bagian D yang ada di bukumu itu kan adalah potongan persegi seperti ini ya. Sebenarnya asalnya seperti ini. Jadi ada lingkaran penuh, lalu ada persegi yang memotong lingkaran itu. Nah, titik di sini ini saya kasih titik A misalkan ya. Di sini adalah titik B, dan di sini O. Nah, jadi ada lingkaran, bagian dari lingkaran yang berada di dalamnya persegi. Nah, persegi ini namanya persegi berarti 20 kali 2, bukan persegi ya, jadi kesininya 20, kesininya 21, sorry, bukan persegi. Jadi sininya 20, kesininya 21. Nah, yang diarsir adalah bagian ini sama bagian yang ini. Oke, yang dicari adalah keliling dan luas daerah. Kita cari luasnya dulu yang paling mudah. Luas arsiran. Oke, luas arsiran artinya adalah luasnya ini bukan persegi ya, ini segi pandang. Berarti OB di sini saya kasih C sama D. Jadi luas arsiran adalah luas OBCD dikurangi dengan yang putih ini. Nah, saya kasih warna merah. Nah, dikurangi sama yang merah. Jadi luas segi panjang OBCD dikurangi sama yang merah. Nah, yang merah ini adalah juring. Luas juring AOB. Nah, berarti luas OBCD adalah 20 kali 21 dikurangi luas juring AOB. Berarti 72 per dibandingkan dengan keseluruhan 360. Luas juring adalah bagian dari luas lingkaran ini. Berarti luas lingkaran pi R kuadrat. Nah, R-nya di sini adalah yang 21 karena OB di sini adalah jari-jari lingkaran. Berarti R kuadrat 21 kuadrat. Nah, atau begini. 72 sama 360 ini 1/5 ya. Oke. Ini nggak bisa. Oke. Kita cari. Kita pakai. Sini adalah 420 kurangi 21 kali 21 dibagi 5. Nah, kita pakai
Pi-nya 3,14 karena di sini tidak ada, oh di sini ada kelipatan 7 ya, sorry, berarti Pi-nya pakai 1/5 kali pakai 22/7 kali 21 kali 21. Di sini coret 3. Nah di sini nggak bisa dicoret lagi, jadi 22 kali 3 kali 21 nanti dibagi 5, 277,2. 277,2 ini dikurangi. Ini dikurangi hasilnya adalah 142,8 cm pangkat 2 seperti itu. Lalu selanjutnya kita cari keliling. Nah, kalau kalian perhatikan ini kan yang dimaksud adalah keliling arsirannya ya. Seperti merah. Nah, keliling arsiran itu adalah BC ya. Keliling arsiran BC ditambah, nah ditambah AC kan seperti itu, lalu ditambah AD ya kan, AC ditambah AD. Nah ini bisa jadi AD, AD, CD, jadi langsung aja CD, jadi harusnya kan CA ditambah AD, tapi ini bisa langsung CD, berarti tambah CD ditambah DO ya, ini arsiran, kamu perhatikan arsirannya, DO ditambah OA, nah ditambah ada yang belum lagi kan, AB busur, nah busur AB, nah seperti itu. Nah BC di sini adalah 20, CD-nya di sini 21 sama dengan ini ya, berarti 20 tambah 21 tambah DO, DO-nya 20 tambah OA, OA-nya, nah perhatikan OA di sini adalah sama dengan OB ya, OA itu adalah jari-jarinya lingkaran kan, jadi OA ini sama dengan OB, jadi 21 ditambah, nah kita tinggal cari busur AB. Nah busur AB berarti dibandingkan dengan kelilingnya lingkaran, berarti 72/360 kali keliling lingkaran, berarti 2 pi R, R-nya adalah 21, di sana adalah 1/5 ya. Ini kita cari, ini berarti 41 tambah 41 82 ditambah 1/5 kali 2 pi R. Nah ini bisa dicoret 3, cari lagi 4, 2 kali 22 kali 3, 32 bagi 5, 26,4, jadi 82 ditambah 26,4, hasilnya adalah 108,4 cm seperti itu. Nanti kalau masih bingung bisa langsung ditanyakan gitu ya. Oke, kita lanjutkan yang bagian yang nomor 5A. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan yang di buku itu adalah gambar dari bagian lingkaran seperti ini. Jadi aslinya seperti ini. Ada lingkaran besar ya yang hijau. Itu lalu ada lingkaran kecil yang ada di dalamnya lingkaran besar. Jadi ini lingkarannya warna putih. Nah, jadi yang di buku itu adalah potongan dari lingkaran ini. Jadi luas yang diarsir itu adalah yang ini. Kalau kalian perhatikan. Nah, itu yang diarsir adalah yang ini. Nah, berarti lingkaran kecil ini 21 ini adalah diameter dari lingkaran kecil. Diameter lingkaran yang kecil. Ya kan?
Tetapi dengan kita melihat gambar ini, 21 itu juga adalah jari-jari lingkaran yang besar. Jadi 21 itu adalah jari-jari lingkaran yang besar. Nah, bisa dilihat seperti itu ya. Jadi paling gampang kita cari luasnya dulu. Luas arsiran. Nah, kalau kalian lihat, berarti luas arsiran itu luas seperempatnya dari lingkaran besar. Kenapa seperempat? Karena di sini adalah 90 derajat. Jadi kalau dibandingkan, itu kan berarti luas juring yang besar, juring besar AOB. Nah, kan juring besar AOB ini dikurangi dengan setengah lingkarannya yang kecil. Ini kan setengah lingkarannya kan. Yang putih ini, yang ini, itu adalah setengah lingkaran yang kecil. Jadi dikurangi luas, kita tetap nulisnya juring ya. Juring OB. O ini saya kasih titik C. Titik C itu adalah pusatnya lingkaran kecil ya. Juring OCB. Juring OCB ini adalah setengah lingkaran yang kecil. Nah, berarti luas juring AOB itu adalah 90 per 360 dikali, berarti kalau luas juring berarti bagian dari luasnya lingkaran. Berarti pi R kuadrat. Nah, R-nya adalah R yang besar karena ini adalah lingkaran yang besar. Berarti ini jari-jari lingkaran besar 21. 21 kuadrat dikurangi luas juring OCB atau yang bagian putih ya. Putih ini adalah setengah lingkaran gitu ya. Dari mana setengah lingkaran? Karena ini derajatnya atau sudutnya itu adalah 180. Berarti 180 per 360. Ini kok begini lagi? Iya, tak tahu. Iki tidak sih. 180 per 360 kali pi R yang kecil ya. 21 itu adalah diameter yang kecil, berarti R-nya yang kecil itu adalah 21 per 2. Nah, jadi R kuadrat itu 21 per 2 kali 21 per 2. Nah, ini adalah 1 per 4. Pi-nya 22 per 7 kali 21 kali 21 per, ini adalah setengah, 22 per 7 kali 21 per 2 kali 21 per 2. Ini bisa coret sama ini bisa coret sama ini. Sudah ya? Ini coret sama ini coret sama ini. Oke, ini tinggal dicari. Oke, ini setelah dicari ya. Berarti 11 kali 3 kali 21 dibagi 2 dikurangi 11 kali 3 kali 21 dibagi 4. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, kalau ada pertanyaan tolong ditanyakan ya. Oke, kita sekarang ke 5B. Nah, 5B itu kalau kalian perhatikan, yang diarsir itu adalah yang ini. Jadi bagian, bukan bagian, pengurangan antara persegi 14 kali 14 isinya dengan juringnya lingkaran seperempat lingkaran, karena di sini 90 derajat ya. Jadi ini 90 derajat. Jadi yang diarsir, luas arsiran itu sama aja dengan luas persegi kurangi luas juring. Nah, luas persegi 14 kali 14 dikurangi luas juring itu adalah 90 per 360 kali pi R kuadrat. R-nya adalah 14. Jadi 14 itu R. Jadi sebagai jari-jarinya lingkaran juga sebagai sisinya persegi. Jadi 14 kali 14. Nah, di sini 14 kali 14 min 1 per 4 pi 22 per 7 14 kali 14.
14 kali 14 adalah 196. Nah, di sini T2 ya. Terus di sini habis sama yang di sini 11. Jadi tinggal 11 kali 14. 154. Nah, ini dikurangi jadi 42 cm kuadrat. Nah, di sini luas arsiran yang ini 42 cm kuadrat. Nah, kalau kalian perhatikan yang ada di buku itu sama aja dengan, oke, sebentar saya gambar dulu ya. Nah, seperti ini. Kalau kalian lihat di sini yang diarsir tadi, itu jadi kayak ada lingkaran lagi. Pusatnya juga di titik ini, ya. Pusatnya di titik ini. Nah, mana di sini pusatnya lingkaran yang ini. Dengan cara yang sama, di sini siku-siku juga. Nah, di sini siku-siku juga nih. R-nya juga 14, di sini juga 14. Nah, yang diarsir yang sebelah sini. Ya kan? Nah, ini luas ini sama luas ini itu sama. Sama-sama 42. Karena lingkarannya ini adalah kopasan, ya copy paste dari yang lingkaran yang tadi. Nah, jadi luas arsiran itu berarti tinggal 42 tadi dikali dengan 2. Jadi sekarang totalnya total itu sama dengan 42 dikali 2, jadi 84 cm kuadrat seperti itu. Nah gitu ya, jadi ini biar lebih jelas gambarnya, nggak kayak di buku begitu. Oke, sekian mungkin ini video pertama pembahasan nomor 1 sampai 5. Nanti menyusul video kedua pembahasan nomor 6 sampai 10, karena biar durasinya nggak terlalu panjang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.